Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, kita kembali hari ini ke bincang-bincang bersama mentor. Adapun mentor saya pada latsar kali ini yaitu Ibu Nurhaini yang merupakan koordinator program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Unsulbar. Oke, kalau begitu langsung saja saya accept ibunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam. Iya, enggak apa-apa, silakan. Ya, saya mulai Bu Budi. Ya, silakan. Iya, jadi perkenalkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salam. saya Fadil Zilikram dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Uh, untuk hari ini materi yang akan kita bincang-bincangkan itu Ibu terkait wawasan kebangsaan. Jadi saya spesifikkan itu kepada slogan NKRI harga mati. Oke, sebagai pengantar Bu, wawasan kebangsaan seperti yang kita ketahui adalah cara pandang bangsa Indonesia yaitu mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi wawasan kebangsaan ini Ibu, yang saya baca itu dia berasal dari atau dijiwai dari 4 konsensus dasar, yaitu ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 5 dan NKRI. Nah, yang ini NKRI Bu yang akan kita bahas atau kulik dengan dalam. Kalau boleh tahu Ibu, Ibu sudah pernah dengar tidak terkait NKRI harga mati ini? Sudah sering. Sering ya Bu? Ya, Oke. sering. Gimana Bu biasa melihat ini terkait NKRI harga mati ini? Biasa mungkin dalam dialog ya. Biasa ada dialog kenegaraan, bahkan ada juga dialog terkait mungkin topik-topik tertentu ya yang agak lebih mungkin sensitif dibahas di masyarakat. Kadang slogan NKRI harga mati ini digaungkan oleh beberapa pihak yang dengan saya kira dalam konteks yang berbeda dengan tujuan yang berbeda kadang. Ya, jadi ada beberapa perspektif ya terkait mereka yang menggaungkan NKRI harga mati ini. Mungkin ini tergantung dari siapa yang menyebutkan dan dalam konteks Hmm. apa. Kalau boleh tahu Bu, kan Ibu sudah bilang kalau ada yang menggaungkan ini tapi niatnya ada niat tersembunyi. Tidak betul-betul NKRI harga mati. Sebagai tahu. Eh, Kalau saya mengatakan saya tidak tahu apakah niatnya benar-benar atau tidak benar-benar. Cuma kita sebagai mungkin kita hanya penonton atau yang pendengar bisa mengatakan biasanya digaungkan dalam konteks-konteks yang berbeda. Eh, Kadang dia tapi seringnya berada dalam satu forum saat kita membahas hal-hal terkait kenegaraan, maka untuk menegaskan standing seseorang terhadap eh, mungkin keraguan orang lain, bagaimana kecintaan mereka terhadap NKRI, maka mengatakan bahwa NKRI harga mati. eh, ada hal positifnya, ada negatifnya. Positifnya mungkin ya itu sebagai salah satu slogan untuk meyakinkan pada orang lain bahwa ya memang slogan saya NKRI harga mati. Mungkin bagian negatifnya adalah jika itu digunakan untuk menyudutkan orang lain dengan mengatakan bahwa saya lebih mencintai negara ini dibanding pihak yang tidak menggaungkan slogan ini. Sementara mungkin itu bukan tolak ukur ya, jika hanya slogan, saya kira seperti itu. Oh iya, betul ya Bu. Jadi bukan cuman perkataan. Kalau perkataan itu kita bisa melihat apa sih dalam perkataan itu sih yang keluar dari mulut doang.
Tapi Iya, yang terus perlu kan, ditunjukkan apa yang diperbuat ya Bu, ya betul. kontribusinya yang perlu dilihat secara langsung, bukan cuma nyerocos-nyerocos. NKRI harga mati, tahu-taunya. Iya. Oke Bu, menurut Ibu sendiri makna NKRI harga mati dalam bekerja sebagai dosen itu apa Bu? Em, Sebenarnya saya sendiri tidak pernah menggunakan slogan ini ya, hanya sering sekali mendengar. Tapi kalau kita mau, anggaplah kita mendefinisikan ini dalam konteks netral. Ya, misalnya NKRI harga mati artinya kita akan selalu membela bangsa negara. Jadi intinya adalah jika ini mau memang direpresentasikan dalam sehari-hari dan memang mau meyakinkan bahwa memang kita punya nilai itu, maka buktikan. Saya kira pembuktiannya adalah pada sikap kontribusi yang di kita perlihatkan. Ya, kalau misalnya dalam dunia kerja, kemudian fokus pada ASN dan fokus lagi misalnya pada dosen, maka kita berperan pada tupoksi kita masing-masing. Ya, tupoksi kita dosen mendidik seperti apa, mendidik ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tujuan kita negara ini ya secara nasional. Kita ini kan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, maka fokuslah pada hal itu. Tidak bisa langsung memang mencerdaskan kehidupan bangsa secara keseluruhan, ya pasti ada langkahnya. Kita ini punya tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, kita lakukan dengan hal itu. Jadi setiap orang berkontribusi. Ini kan dampaknya menjadi besar kalau semuanya ikut berkontribusi. Ya, begitu Oh iya, pendapat saya. oh iya Bu. Jadi terkait dengan tujuan NKRI sendiri itu yang nasional, yang kedua atau ketiga ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi kalau karena kita dosen mungkin betul-betul bekerja sesuai bidangnya, sesuai dengan profesional untuk mencetak lulusan-lulusan yang bisa bersaing, memiliki daya saing tinggi ya. Wah, hebat juga. Eh, mungkin saya pindah sedikit, Bu, tidak apa-apa. Silakan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita berpindah dari NKRI harga mati sebagai materi utama, mungkin saya kulik sedikit terkait Pancasila atau lebih tepatnya itu Persatuan Indonesia yang ketiga, sila ketiga, Bu. Kira-kira Bu, pengamalannya sila ketiga ini dalam kehidupannya Ibu sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan kah atau mungkin dalam kehidupan dengan sesama tetangga mungkin atau dengan keluarga. Iya, saya mungkin kita fokus pada mungkin hal yang bisa kita hadapi bersama, yang kita akan hadapi bersama ya. Misalnya dalam dunia kerja, walaupun secara geografis ya kita datang mungkin tidak terlalu jauh ya, tapi sekarang mungkin yang sekarang ini sudah mulai banyak dari pulau yang berbeda. Ya, betul. Eh, ya, yang sebelumnya ini belum. Ya. Tapi walaupun tidak harus dari jauh, anggaplah kita ini tetap dalam dunia kerja kan banyak kepala maka ada banyak ide, maka akan selalu muncul friksi. Di situ harus ada latihan ya untuk bagaimana toleran. Toleran itu tidak artinya bukan berarti mengalah. Toleran itu bagaimana kita menghargai pendapat orang, tapi juga menyuarakan pendapat sendiri dengan baik. Ya, itu harus akan selalu dipelajari. Ya. Tidak serta merta ya satu dua kali berada dalam kondisi seperti itu kita sudah terlatih. Ya, bertahun-tahun pun karena kita ini menghadapi manusia ini kan dinamis, maka kita akan berlatih terus setiap berada dalam anggaplah satu forum. Semakin lama kita berinteraksi dengan berbagai ide, berbagai kepala yang berbeda, itu juga semakin membentuk karakter kita. Kita jadi tahu salah, mungkin bukan salahnya ya, mungkin kurangnya kita sebelum-sebelumnya di mana. Mungkin harus banyak pertimbangan sebelum bersikap. Nah, itu
itu bisa jadi nilai persatuan Indonesia. Tidak harus kita jauh sekali mungkin mengatakan ya satu orang kita misalnya harus toleransi kepada yang ada di Papua, yang ada di Aceh. Ya kita di dunia kerja saja dulu itu saja sudah memberikan banyak pelajaran ya. Terutama kita ini dosen setiap tahunnya akan menghadapi individu-individu berbeda, yaitu mahasiswa. Nah, karakter mahasiswa itu sangat dinamis dan itu kita tidak hanya mengajar mahasiswa, mahasiswa juga memberikan pelajaran banyak sekali pada kita sebagai dosen. Bagaimana bertoleran dengan konteksnya ya masing-masing. Itu ya sih cerita saya, Oh, pengalaman yang banyak seperti oh itu. ya, jawaban yang sangat bagus saya kira Bu ya. Jadi kita belajar untuk agree to disagree ya, Ya, belajar bisa. untuk Ya. saling menghargai satu sama lain. Kemudian mengenai perbedaan suku, perbedaan dari pulau mana, apakah Ibu ini kan sudah dari berbagai macam suku ini yang ada di kampus. Pernah enggak Ibu mendapati masalah karena adanya perbedaan banyak ini, terus bagaimana caranya Ibu ini mengatasi hal tersebut? Eh, sejauh ini perbedaan suku di di lingkungan kita itu tidak terlalu mencolok untuk urusan itu, untuk perbedaan sukunya. Kalau kita membicarakan suku itu saat misalnya kita bicarakan apa sih beda budayanya, apa beda biasanya sehari-harinya, makanannya dan lain-lain ya. Biasanya dosen-dosen yang datang dari luar, anggaplah Sulawesi Barat, itu mungkin 1-2 tahun pertama ya, 1 tahun pertama itu akan banyak sekali hal yang menjadi cerita perbandingannya, tapi tidak pernah kita belum, saya mudah-mudahan tidak pernah ya, kita tidak pernah sampai di tahap yang perbedaan suku itu menciptakan anggap friksi atau gesekan antara dosen. Ya, lebih banyak itu memang pada pemikiran. Saya kira mungkin juga tingkat kedewasaan itu terlihat di dalam dunia kerja kita sebagai dosen bahwa background yang memang kita sudah bawa, asal suku, lahir dari mana, dan dari keluarga yang seperti apa itu sudah secara tingkat kedewasaan di kalangan dosen, terutama di tempat kita ya, fakultas kita itu tidak menimbulkan friksi sama sekali. Oh, ya. Alhamdulillah ya Bu, mungkin karena sudah tingkat dosen juga sudah dewasa, jadi tahu membedakan mana pribadi, mana pekerjaan, dan justru mungkin yang dari berbagai sukunya itu bukan malah kita menimbulkan friksi ya Bu, justru mungkin dari berbagai Ya. pemikiran kita menghasilkan ide-ide yang Ya. baru. Oke Bu, itu sekedar tambahan saja. Sebagai terakhir mungkin Bu, mungkin bisa memberikan saran atau wejangan terkait wawasan kebangsaan ini untuk ASN ke depannya. Wah, untuk ASN ke depannya ini general sekali. Mungkin saya untuk para calon ASN ya yang akan bergabung dengan kami, saya mengingat pesan dari mantan dekan. Saya harapkan ini diingat oleh semua calon ASN yang akan bergabung bahwa em, kita semua datang di institusi ini untuk mengabdi, untuk memberi dampak pada masyarakat sekitar. Maka hal pertama yang harus kita tanamkan yaitu kita punya rasa memiliki, menganggap tempat kita mengabdi itu adalah rumah sendiri. Itu juga bagian dari wawasan kebangsaan yang sangat spesifik. Saat kita sudah punya rasa memiliki, di situ juga tumbuh rasa tanggung jawab. Jika tanggung jawab, ya sudah ada rasa tanggung jawab saat pekerjaan tidak dilakukan, ya itu kita punya kesadaran diri bahwa kita Oke, mungkin jaringan dari Bu Nurhaini ya yang agak kurang bagus.
Kita coba pause dulu recordingnya. Terputus ya tadi. Iya Bu, terputus. Tapi saya dapat gambaran fullnya lah Bu, terkait apa namanya persatuan dan kesatuan dengan cara rasa memiliki bersama ke depannya. Terus juga menjalankan dan mengabdi dengan sesungguh-sungguhnya ya. Eh, Mungkin sekian Bu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas tanggapan dan bantuannya Bu, serta arahannya ke depannya. Mohon bantuan dan arahannya Bu ke depan. Lancar ya WhatsApp-nya. Ya, Semoga selalu. siap Bu. Terima kasih Bu. Pamit. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.